Halo Sobat Perludem, jumpa lagi di Ninis Room. Dan kali ini kita akan membahas isu yang lumayan rame nih di medsos di tengah situasi penghitungan suara yang juga rame. Tapi ini gak kalah rame. Kita bicara soal putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan, nah ini agak misleading nih kadang-kadang di media. Media nulisnya penghapusan ambang batas parlemen. Nah, tapi apakah benar ambang batas parlemennya dihapuskan? Di sini sekarang agak rame, biasanya cuma bertiga tapi sekarang berempat. Nah, pertama saya kenalkan dulu ahli-ahlinya nih yang sidang di MK nih. Jadi kalau kemudian MK-nya mengabulkan, ada peran ahli di situ sebetulnya. Ini yang bikin permohonan dikabulkan ini. Ahlinya yang pertama ada Pak Didik Supriyanto, Ketua Dewan Pembina Perludem. Wah, setara sama SBY nih. Sama-sama nonton. Dan ada Mas Philips Vermonte, Dekan Faculty of Social Science ya Mas, Universitas Internasional Islam Indonesia. Dan satu lagi ada Mas Fadli Ramadhanil, kuasa hukumnya. Nah, jadi 3 orang ini kalau pemohonnya mah gue. Kalau di dokumen pemohonnya Perludem. Nah, satu hal yang banyak dibincangkan di medsos, kita ngomongin yang viral-viral dulu nih Mas Fadli. Ya. Dibilang bahwa mengajukan PT ini itu untuk menggolkan salah satu partai yang warnanya merah nih kayak bajunya Mas Fadli sama Mas. Jangan di framing. Gimana Mas Fadli? Silakan menjelaskan Mas Fadli. Enggak lah, karena soal upaya parliamentary threshold ini kami di Perludem pastikan tidak ada kaitannya dengan partai politik tertentu. Karena upaya ini kan sebetulnya sudah jauh ya. Nanti Pak Didi bisa cerita lebih panjang. Yang sepanjang saya ikuti selama saya di Perludem, Mbak Dinis, yang upaya formal untuk meloloskan atau mengupayakan parliamentary threshold itu tidak lagi dihitung secara ugal-ugalan ya, atau angkanya itu tiba-tiba ada aja tanpa basis perhitungan yang jelas itu sejak 2015 bahkan ya, ketika Perludem dan Koalisi Masyarakat Sipil waktu itu mengusulkan kodifikasi Undang-Undang Pemilu untuk pemilu serentak tahun 2019. Itu ada naskahnya, bisa di-download juga tuh di webnya Perludem. Ya. Nah, di naskah kodifikasi itu clear kok, bisa dicek. Itu diusulkan besaran ambang batas parlemen itu eksplisit disebutkan 1%. Nah, kenapa 1%? Itu basis penghitungannya menggunakan rumus yang kemarin diajukan oleh Perludem ke Mahkamah Konstitusi. Nah, jadi kalau dibilang ini tiba-tiba, apalagi dikaitkan dengan partai politik tertentu, kami pastikan itu tidak. Kalau untuk upaya ke MK, bahkan sudah pernah juga diajukan 2020 waktu itu, tapi karena ada pergantian kepengurusan Perludem, ada legal standing yang harus diperbaiki, maka baru kita ajukan lagi waktu itu Agustus tahun lalu ya. Agustus tahun lalu, dan Agustus tahun lalu itu bahkan belum ada kekisruhan Pilpres dan kekisruhan partai politik seperti hari ini. Jadi memang ini murni upaya panjang yang diupayakan oleh Perludem soal bagaimana parliamentary threshold yang berdampak kepada suara pemilih yang terbuang itu tidak lagi diberlakukan secara serta-merta dan kemudian harus direformulasi ulang. Nah, sekarang pun tadi seperti yang Mbak Denis bilang, bukan dihapus, tapi perintah MK itu dihitung ulang dengan rasionalitas yang bisa dipertanggungjawabkan, kira-kira gitu. Selama ini emang kayak apa? Ya, selama ini angkanya kita nggak tahu datangnya dari mana. Kita 2017 ya yang kita intens mengawal Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang 7 2017 itu kan sistem pemilu itu dibagi jadi 5 paket atau 4 paket waktu itu ya, Bang Philip, Pak Didi. Dan salah satunya isunya parliamentary threshold, besaran parliamentary threshold. Jadi ada yang ingin tetap 3,5%, ada yang ingin naik 4%, ada yang ingin naik 7% waktu itu. Makanya kan terakhir Undang-Undang 7 2017 itu sistem pemilu itu kan di voting ya, di paripurna DPR. Tapi ketika ditanya datang angka tetap 3,5, angka naik dari 4%,
atau mau naik 7% itu datangnya dari mana? Nggak ada yang bisa menjelaskan. Kalau kita periksa juga waktu mengajukan judicial review ini kan kita periksa naskah risalah pembahasan undang-undang itu, memori van Tulichtingnya ya, di panja-panja DPR dan pemerintah itu nggak ada yang bisa menjelaskan usulan-usulan besaran parliamentary threshold itu dari mana. Terkonfirmasi juga di putusan MK kemarin. Di persidangan kan DPR cuma ngasih keterangan tertulis, Pak. Ketika termasuk juga keterangan presiden. Ketika ditanya mana rasionalitas besaran parliamentary threshold itu, nggak dijawab, nggak ada penjelasannya gitu. Nah, kira-kira selama ini begitu kejadiannya, Mbak. Padahal dampaknya serius parliamentary threshold itu. Ya, nambahin Mas Fadli ya. Jadi memang selama ini tuh semangatnya selalu naikin ya. Betul. Ambang batas parlemen itu semangatnya selalu dinaikin, tapi tidak pernah ada rasionalisasinya. Misalnya dari 3,5 ke 4%, kenapa naiknya 0,5% gitu? Itu berdasarkan apa? Argumentasi naikin tuh juga alasannya ingin menyederhanakan partai yang ada di parlemen. Nah, saya mau ke Mas Philips. Kenapa partai kita perlu disederhanakan, Mas? Iya, saya kira pertama-tama udah jelas ya. Ini yang mengajukan Fadli. Baju boleh sama merah. Sama merah. Nah, kita sebagai diundang sebagai saksi ahli untuk memberikan tambahan argumen lah, keterangan kepada hakim-hakim di Mahkamah Konstitusi. Yang pertama begini, satu, kita kan sudah berdemokrasi dengan pemilihan yang menghasilkan sistem multipartai, sehingga mulai muncul komplikasi-komplikasinya. Kita ini pemilu bukan hanya untuk pemilu dan tahu siapa yang menang, tetapi kan apakah setelah pemilu dia bisa, pemerintahan yang terbentuk bisa berjalan dengan baik, sehingga perlu mengefektifkan. Apakah hasil yang dicapai lewat pemilu ini kemudian nanti bisa berujung pada pembentukan pemerintahan yang demokratis, lebih transparan, ada check and balances dan lain-lain. Nah, itu satu hal. Yang kedua, sistem pemerintahan presidensial dengan sistem multipartai itu, beberapa studi di negara lain, pengalaman negara lain, khususnya di Amerika Latin, itu memperlihatkan agak sulit itu kombinasinya antara banyak partai dengan sistem presidensial. Karena namanya sistem presidensial, dia menghendaki memang presidennya harus bisa lincah dan lain-lain dengan menghadapi kenyataan dalam konteks di Indonesia dan di pengalaman negara lain itu partai yang banyak. Nah, masalahnya sekarang kalau kita bilang mau menyederhanakan partai, itu artinya apa? Ya kan? Mengurangi partai atau berusaha membentuk agar yang terjadi dalam proses pemilihan umum itu efisien, sehingga jumlah partai yang sederhana itu terjadi secara natural, atau tadi kasih angka arbitrary aja, naikin aja jadi 10%, otomatis jadi lebih sedikit. Tapi kan itu komplikasinya jadi panjang seperti tadi dibilang Fadli. Misalnya kalau kita bilang Indonesia ini selama ini kan memakai sistem proporsional dari tahun 55. Yang berkembang variasi-variasinya aja, ya kan? Tetapi kemudian dari variasi-variasi yang muncul ini kan ada perkembangannya. Misalnya ketika mulai tahun 2001 otonomi daerah, 2005 pilkada langsung. Jadi ini ada partai yang banyak di tingkat nasional, partai yang banyak juga di daerah, muncul fragmentasi. Pencalonan pilkada jadi rumit dan lain-lain karena dia tidak pernah dipikirkan kalau kita mau menyederhanakan ini bagaimana. Tadi keluar angka arbitrary. Sebetulnya kan ada banyak cara lain, ya kan? Tujuannya adalah menyederhanakan, bukan dalam konteks serta-merta mengurangi jumlah partai. Tapi kalau dalam literatur yang kemarin disampaikan oleh saya dan juga Pak Didi waktu sidang di MK itu adalah apakah kalau banyak partai itu yang efektif sebetulnya berapa partai itu di situ? Ya kan? Kalau ada 9 atau 10 sebenarnya kalau dihitung lewat hitungan-hitungan akademik gitu ya. Jangan-jangan yang efektif memang cuma 6 atau 7. Atau bisa juga dalam situasi tertentu dia 10 partai 10-10-nya efektif, bisa juga gitu. Nah, yang paling penting adalah mencari angka yang pas agar pemilihan ini kan kita mencoblos suara, nggak satu suara jadi satu kursi. Dia melibatkan nih hal kedua nih, ya kan? Mas Fadli, Mbak Nini lebih tahu daripada saya.
bagaimana kita mentranslate suara itu jadi kursi. Waktu ditranslate lewat rumus-rumus itu, apakah kemudian ada suara-suara yang terbuang? Jadi dia kan melanggar prinsip demokrasi kalau terlalu banyak suara yang ternyata tidak bisa dikonversi jadi kursi dan lain-lain. Nah, yang kita waktu itu saya dan Mas Didi tawarkan beberapa hal, antara lain adalah mungkin harus melihat cara lain untuk menyederhanakan secara natural. Yaitu memperkecil misalnya daerah pemilihan yang sekarang 3-10, nggak tahu nanti dihitung lagi, dihitung jadi 3-5. Jadi secara natural dia akan berkurang sendiri, bukan dengan mengamputasi suara partai gitu ya. Apakah kalau dia nggak nyampe 4%, dia kalau 3,8% gimana? Ya kan? Kalau 2% dalam konteks 220 juta pemilih, itu berapa? 4 juta. 4 juta itu besar juga gitu loh. Jangan-jangan orang nggak terwakili jadinya. Nah ini yang saya kira kenapa perlu kita memikirkan penyederhanaan partai politik itu. Jadi proses demokrasi dan proporsionalitasnya terjamin. Kalau kita mau konsisten dengan istilah mengadopsi sistem proporsional. Di sisi yang lain, pasca pemilihan, pemerintah yang terbentuk bisa efektif berjalan. Gitu. Mungkin menurut saya itu. Nah Pak Didi tadi disampaikan ada instrumen lain kalau mau menyederhanakan partai dengan daerah pemilihannya dikecilkan ya. Kalau sekarang kan DPR RI 3-10 ya, maksimal 10 kursi, DPRD 3-12. Itu kan nanti juga inisiatif ini setiap pembahasan RUU pemilu juga muncul kan, tapi partai berteriak tapi nanti juga nggak proporsional gitu. Karena kita kayak semacam dihadap-hadapkan mau efektif atau mau proporsional. Nah menurut Pak Didi gimana Pak? Ya sebetulnya kalau kita sudah milih sistem proporsional ya prinsip-prinsip pemilu proporsional itu yang harus ditegakkan kan gitu. Jadi kan ada dua varian sistem pemilu kan, mayoritarian atau kita biasa kenal sistem distrik itu, dan proporsional. Kalau mayoritarian itu kan memang sah bahkan 49% suara nggak jadi kursi, itu ya nggak apa-apa, diterima karena memang sistemnya udah diterima seperti itu. Tapi kalau proporsional kan prinsipnya lain lagi. Proporsional itu bagaimana agar suara perolehan partai politik itu kurang lebih sama, setara dengan kursinya. Kalau partai A dapat 20% suara, mestinya kursinya juga 20% kursi. Ya. Nah ini menjaga keseimbangan ini yang penting, karena ini prinsip utama pemilu proporsional. Nah akibat ambang batas yang gede, itu banyak suara yang nggak terkonversi menjadi kursi, sehingga selisih antara suara partai dengan kursi partai itu jomplang banget. Bisa lebih dari 15% selisihnya secara total ya gitu. Nah ini yang harus dijaga sehingga proporsionalitas memang susah memastikan bahwa 10% suara menjadi 10% kursi itu nggak mungkin, karena pasti ada suara yang nggak terkonversi ke kursi. Tapi harus diperkecil, didekatkan sehingga kita belajar dari berbagai macam studi di Eropa. Sistem pemilu proporsional itu kan berkembangnya di Eropa ya, Eropa daratan ya. Kalau di Inggris kan pakai mayoritarian, Amerika mayoritarian. Nah, belajar dari perkembangan sistem pemilu proporsional di Eropa itu kan kemudian muncul ada sekian data dari sejak 200 tahun yang lalu gitu, ditarik terus kemudian disimulasikan dalam bentuk formula-formula, sehingga akhirnya beberapa ahli sepakat bahwa kalau selisihnya itu antara di bawah 10% itu masih proporsional. Jadi misalnya kalau suaranya total ya suara 100%, terus kemudian yang terbagi menjadi kursi itu 90%, itu masih proporsional. Tapi kalau sudah lebih, misalnya yang terbagi yang menjadi kursi cuma 70%, itu sudah nggak semi proporsional. Bukan, kalau 80 sampai 85% itu masih semi proporsional. Tapi kalau sudah 85% ke atas,
ke bawah maksud saya itu sudah nggak proporsional lagi. Nah kita itu di titik itu. Jadi dari pemilu ke pemilu banyak suara yang terbuang sehingga pemilu kita tidak proporsional dengan perolehan kursinya gitu. Itu yang harus kita dekatkan. Nah salah satu sebab adalah itu tadi ambang batas itu tadi. Dan makin gede ambang batasnya, makin banyak suara yang terbuang sehingga hasilnya makin tidak proporsional. Makanya kemudian harus kita kembalikan. Gimana sih mencari formula supaya hasil pemilunya tidak terlalu jauh dari prinsip pemilu proporsional tadi. Makanya dari berbagai macam simulasi penemuan formula-formula itu ada salah satu ahli yang kemudian menyodorkan formula yang efektif lah ya gitu. Jadi di satu sisi bisa menjaga partai politik yang nggak memiliki dukungan signifikan nggak masuk parlemen, tapi pada saat yang sama proporsionalitas masih terjaga. Gitu. Maka muncul formula itu. Nah, formula itulah yang kita tawarkan sebetulnya. Sama halnya ketika kita berdebat soal formula konversi suara menjadi kursi. Kan dulu kita pakai sistem hari atau kuota itu lah. Kuota hari itu kan jumlah perolehan suara partai dibagi total suara di dapil itu dikali jumlah kursi yang ada di situ kan. Nah, ini ternyata setelah dihitung partai-partai besar dirugikan karena formula seperti ini lebih menguntungkan partai menengah dan kecil. Makanya dari berbagai macam diskusi dan kita dorong juga waktu itu ditemukanlah formula divisor itu, divisor Sinlik. Yang perolehan suara dibagi 1, 3, 5 dan lain-lain. Dan itu kalau dihitung pakai proporsionalitas, rumus proporsionalitas itu hasilnya lebih proporsional. Kira-kira baik partai besar maupun partai kecil sama, nggak ada distorsi itu. Nah kita sudah bisa menggolkan itu dengan berbagai macam hitungan ya. Nah moga-moga ini pembuat undang-undang dalam hal Kementerian Dalam Negeri yang merancang dan kemudian DPR yang akan ikut membahas itu paham juga soal ini. Jadi kalau soal formula perolehan kursi dari partai politik dari metode hari, kuota, terus kemudian bisa berubah metode divisor, mestinya ini juga bisa. Karena hampir sama hitung-hitungannya gitu. Nah dengan demikian kita makin mendekati sistem pemilu proporsional yang benar-benar memakai aturan main yang benar-benar hasilnya akan proporsional. Nah ini memang tantangannya dengan penyederhanaan sistem kepartaian tadi. Jadi karena kita kan semua sepakat partai ini harus disederhanakan kan gitu. Nah tapi ambang batas ternyata bukan instrumen yang paling manjur untuk menyederhanakan sistem kepartaian. Pak Philip kemarin waktu di persidangan mengusulkan, saya juga, kita semua lah, ya udah besaran dapilnya dikurangi dari 310 kalau ke DPR mungkin 38, mungkin 36 gitu, variasinya bisa dihitung itu, sehingga nanti jumlah partai politik atau konsentrasi kursi di partai politik itu bisa menyederhanakan sistem kepartaian di sana. Nah, masalahnya seperti tadi, apakah ketika kursi dikecilkan akan ada suara sisa terbuang? Iya pasti. Tapi di awal-awal mungkin itu angkanya akan gede. Tapi itu tidak akan segede ambang batas 4%. Gitu. Iya main potong di level nasional gitu, di ujung gitu. Nah pasti akan ada, tapi lama-lama ini juga akan menyadarkan pemilih. Jadi kalau dia tahu partainya tidak akan bakal dapat kursi di dapilnya, dia juga akan bersikap rasional gitu. Nah, atau tadi kita ngobrol di luar, biar fair aja partai-partai kecil itu, kenapa nggak ada kesepakatan apa, Pak Philip? Stembus Accord itu asal disetujui partai-partai kecil katakanlah itu, partai baru lah ya bukan kecil, bahwa nanti suaranya akan disatukan sehingga
terformulasi dalam terkonversi menjadi kursi, itu bisa juga gitu. Tapi harus dilakukan di sebelum pemungutan suara gitu. Nah, ini juga akan karena ada partai kemarin yang mau melakukan itu setelah ada suara, Pak. Itu nggak boleh. Nah, itu yang juga akan membantu proses penyederhanaan sistem kepartean, karena partai-partai kecil ini pada akhirnya kan benar-benar bergabung menjadi satu partai yang lebih gede gitu. Kalau pengalaman di parlemen sudah terjadi gitu. Itu beberapa cara ya yang saya kira bisa dilakukan untuk menyederhanakan sistem kepartean. Ya, tapi ada yang menarik Bang Philips, di putusan MK ini sesuai dengan argumentasi Perludem dan juga diperkuat oleh Pak Didi dan Bang Philips ya. Konsep penyederhanaan partai itu kata MK setuju, bukan mengurangi jumlah partai lagi, tapi bagaimana konsentrasi kursi di DPR itu tidak tersebar ke banyak partai. Nah, dengan MK memerintahkan reformulasi ulang ambang batas, kecenderungannya nanti kan akan turun nih. Kecenderungannya pasti akan turun kan, akan di bawah 4%. Nah, apakah nanti itu akan berdampak kepada jumlah partai yang masuk ke parlemen nanti akan bertambah, dan itu apakah otomatis akan mengurangi fragmentasi kursi di DPR, atau akan seperti apa, Bang Philips? Tadi sistem pemilu itu kan menghasilkan dua efek ya. Efek mekanikalnya yang tadi itu 4% kemudian jadi disproporsional gitu. Tapi ada efek psikologis juga yang tadi disampaikan Mas Didi. Kalau misalnya dapil diperkecil, pemilih akan belajar juga. Setelah satu pemilu, dua pemilu dia bilang ini partai yang saya pilih. Gagal terus. Lalu dijual suaranya. Sembu skor. Ya kan? Jadi akhirnya dia ya sudah saya pilih sekalian partainya. Nah, ini menurut saya yang akan harusnya dibicarakan di nanti kalau DPR yang baru menjalankan keputusan MK ini dan mulai membahas revisi Undang-Undang Pemilu. Ya. Nah, nomor satu menurut saya belum tentu juga dia akan turunkan 4%. Ya kan? Karena menurutnya mungkin rasional ya 4%. Rasional 4%. Gitu. Ya kalau kita nyodorin rumus itu, oke, rumus ini saya terima, tapi hasilnya +3 kan. Bikin rumus sendiri ya. Bikin rumus sendiri. Tapi ada satu saya kira yang disampaikan MK dalam putusan itu adalah tetap dengan memperhatikan prinsip-prinsip proporsionalitas. Nah, ini kan yang menurut saya itu harus diadvokasi juga oleh para pendekar pemilu nih, ya kan? Bagaimana? Bang Philip juga. Apa maksudnya prinsip-prinsip proporsionalitas ini? Gitu. Apakah mengurangi deviasi seperti yang sampaikan Mas Didi tadi, jangan sampai suara yang hilang terlalu banyak sehingga dia makin deviasi dari prinsip 1:1 misalnya gitu. Memang nggak mungkin 1:1 gitu. Nah, yang kedua, apakah kita bisa mendorong juga para pemilih ini yang semakin strategis kalau waktu melakukan pemilihan gitu. Bisa aja begini teman-teman di DPR itu nanti ya udah kita pertahankan 4%, lalu kita perkecil dapil setuju. Tapi jumlah dapilnya diperbanyak. Sama aja itu nanti. Jadi banyak juga kan? Tapi dari sisi keterwakilan, dari sistem konstituensi, mungkin kalau dapil banyak tapi anggota DPR yang terpilih 3, mungkin itu bagus juga. Jadi dapilnya kecil, ya kan Mas? Satu kabupaten katakan. Satu kabupaten, wakilnya cuma 3. Iya. Voters dari sisi pemilih, wah saya lebih gampang untuk mengontrol yang 3 orang ini. Gampang gitu. untuk mencari tahu juga. Untuk mencari tahu, untuk memilih, meminta pertanggungjawaban dan lain-lain. Gitu. Jadi ini menurut saya sebetulnya situasinya jauh lebih kompleks. Tantangannya untuk memasukkan prinsip-prinsip proporsionalitas ke dalam undang-undang yang baru nanti dengan memperhatikan tidak sekedar membuktikan angkanya, tetapi konsekuensi-konsekuensi psikologisnya buat pemilih dan juga konsekuensi mekanikalnya. Apakah nanti jangan-jangan ya itu tadi kalau makin banyak dapil jumlah partainya tetap tinggi banyak karena dia bisa menang di tempat yang ini, menang di tempat yang lebih tersebar juga gitu. Nah, ini menurut saya yang harus dibuat banyak simulasinya ya. Simulasi dan memikirkan secara mendalam konsekuensi-konsekuensi bukan hanya dari sisi teknis pemilu gitu. Tetapi apakah kita nanti undang-undang yang baru itu ketika menjalankan perintah MK bisa meningkatkan kuatnya hubungan antara konstituensi hubungan politik berbasis konstituen gitu di antara para pemilih. Dan itu menurut saya sangat ini peluang yang bagus gitu sebetulnya untuk
memasukkan karena diminta oleh MK Ya. mempertimbangkan prinsip-prinsip proporsionalitas. Di dalamnya itu ada hubungan konstituen. Kan kita mau proporsional Ya. supaya hubungan dengan konstituen baik, Ya. gitu. Bukan cuma wah hitung-hitung di sini, Angka ya. wah ini bagus nih Angka ya. deviasinya cuma 1%. Padahal ternyata dalam praktek politiknya nggak terjadi hubungan konstituen itu gitu dari sisi pemilih atau dari sisi kalau mereka berkuasa di parlemen, DPR, DPRD ternyata nggak cukup bisa dikontrol oleh masyarakat atau fragmentasinya terlalu besar justru di DPRD gitu kan. Ya. Nah ini saya kira banyak hal yang bisa ini dan menurut saya kalimat yang dipilih MK itu baik. Ya kan, mengkaji ulang tapi dengan menetapkan prinsip proporsionalitas. Dia nggak bilang suruh kurangi angkanya, ya kan? Ini yang mungkin disalahpahami orang, menghapuskan 4% itu ya itu tadi yang Fadli bilang di awal itu mungkin kesalahan interpretasi. Iya. Dan MK juga bilang kan MK kayak bikin panduan ya. Tadi harus mempertimbangkan proporsionalitas. Ada satu juga MK tetap semangat menyederhanakan partai itu disebut sama MK. Jadi menyederhanakan partainya, itu mengkombinasikannya itu yang kalau dalam bayangannya tuh nanti ketika kan kita selama ngikutin revisi undang-undang pemilu ya Pak Didi, partai politik ini udah punya simulasinya masing-masing nih. Jadi kalau ada 9 fraksi, 9 ini udah punya simulasinya sendiri-sendiri. Ya kita ajarin semua. Menurut saya begini. Itu sejak 2004 kita ajarin, jadi mereka udah ngerti paham gitu ya. Ya, menurut saya juga begini. Memang tetap namanya kan yang bikin undang-undang partai politik gitu. Jadi dari sisi misalnya masyarakat sipil gitu ya, pendekar-pendekar demokrasi ini, Bung Fadli sama Mas Didi, yang mungkin argumen yang harus diberikan juga insentif politik apa bagi partai. Kalau mereka menerima itu, gitu. Itu harus ditunjukkan juga. Kalau saya sih ada banyak ya kayaknya insentifnya. Misalnya kalau saya kira banyak sih. Mudah salah satu yang muncul kalau formula itu diterima itu kan sebetulnya bisa dipakai di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Dan itu menguntungkan partai besar, Pak? Iya, itu menguntungkan partai besar. Karena kan formula yang kita tawarkan itu kan besaran daerah pemilihan, rata-rata besaran daerah pemilihan sama jumlah daerah pemilihan. Jumlah dapil. Ya. Nah, kalau kita terapkan dapil di provinsi maupun kabupaten kota, angkanya gede. Bisa 3%, 4% gitu. Tergantung jumlah dapil dan besaran dapil di sana ya. Itu bisa jadi kontribusi positif buat partai-partai yang mapan sekarang ini. Itu. Jadi partai-partai parlemen lah ya. Ya, partai-partai parlemen. Jadi Bapak boleh aja berkorban sedikit berkorban di DPR, tapi untungnya lebih gede nih di politik politik. Iya, secara politik. Kursinya lebih banyak. Kursinya lebih banyak gitu. Itu bisa. Yang kedua memang banyak kekhawatiran kalau dapilnya diperkecil, katakanlah 310 menjadi 38 atau 36, apalagi 36 ya. Itu partai-partai menengah ya, itu merasa nanti akan tersapu oleh partai besar gitu kan. Karena kan kalau hitungan di dapil yang existing sekarang ini kan dia dapat kursi dari kursi yang keempat, kursi yang inilah yang terakhir lah ya, yang buntut yang kalau kursinya 9 atau 8 dia mungkin kursi ke-7, kursi ke-8 gitu. Jadi kalau itu nanti jadi 6 nggak dapat, hilang mereka kursinya. Memang logikanya seperti itu, tetapi kan itu tergantung basis pemilih di masing-masing dapil. Jadi kalau kita kecilin 36 katakan menjadi 6 kursi, ternyata basis calon A dari partai B ada di situ, ya dia tetap dapat kursi. Itu yang mereka memang harus simulasi banyak ya, dan berdasarkan simulasi kita sementara ini nggak terlalu bergeser banyak ya. Kalau 36 atau 38 karena meskipun dia nggak dapat di sana, ada tempat lain gitu. Misalnya di Aceh misalnya, kan dapilnya bisa jadi 2, sekarang 2 ya, bisa jadi 3 kan, 3. Mungkin PDI nggak dapat di sana, dulu dapat 1 gitu. Mungkin PDI nggak dapat, tapi dia nggak dapat di sini, dia akan dapat banyak di Jawa. Jawa gitu Tengah kan, bisa dapat lebih banyak. Jawa Tengah lebih banyak gitu kan. Seperti itu. Jadi sebetulnya nggak begitu merugikan partai besar. Cuman memang bagaimana partai baru untuk bisa masuk parlemen, perjuangannya menjadi lebih berat. Makanya itu tadi perlu stambus akor tadi, biar memberi
peluang yang lebih besar untuk masuk parlemen. Kenapa kita perlu partai baru untuk masuk parlemen? Biar yang mapan ini juga mikir gitu loh. Gak di zona nyaman ya. Di zona nyaman gitu loh. ya itu saya kira sih banyak hal yang bisa kita diskusikan lagi. Yang penting kan teman-teman Perludem dan kawan-kawan harus mulai aktif. Ini dalam tanda petik mensosialisasikan ini, mendiskusikan ini dengan teman-teman partai. Yang kedua soal penyederhanaan sistem kepartaian itu kan sebenarnya kita bicara partai di parlemen. Partainya banyak nggak apa-apa, tapi kalau konsentrasinya di sedikit partai kan gitu. Jadi maka akan ada indeks INPP itu yang kita pakai itu. Nah, ini sebetulnya bisa kita rekayasa untuk menjadi fraksi. Threshold fraksi. Ya, sekarang nih fraksi itu kan dibikin oleh undang-undang agar semua partai yang memiliki kursi di parlemen Jadi satu fraksi. Bisa mengisi orangnya di komisi. Kalau ada 11 komisi, maka patokannya partai yang memiliki 11 kursi ke atas bisa bikin fraksi. Menurut saya ini nggak benar. Bukan nggak benar. Ini nggak mendorong ke penyederhanaan sistem kepartian di parlemen. Ya udah bikin 6 fraksi aja, 7 fraksi aja. Kalau saya menyarankan itu tidak bisa. Kan sebetulnya ada saran ya, koalisi pemerintah, oposisi sama yang netral gitu kan. Ada kan dulu. Ya, yang tengah-tengah ya. Tapi saya itu agak berat lah saya kira. Susah kalau sekarang ya. Apalagi peta kan berubah terus. Makanya saya menyarankan sudah indeks INPP-nya itu yang jadi basis untuk pembentukan fraksi. Kalau setelah dihitung-hitung ternyata INPP-nya 7, ya 7 fraksi. Hanya boleh 7 fraksi. Iya, dipaksa aja gitu. Dengan cara seperti itu lebih sederhana. Diskusi antar fraksi di DPR itu lebih sederhana. Kalau ada masalah satu fraksi, kan ada satu fraksi yang terdiri atas beberapa partai kan, ya udah selesaikan di situ. Begitu dia ngomong atas nama fraksi, jelas gitu. Itu seperti itu. Jadi ya itu konsekuensinya banyak juga kan. Mungkin kok BKD saya ini beban kerja dosen. Ya kan? Struktur di DPR itu juga perlu diperbaiki. Jadi ini 5 tahun ini ke depan itu banyak turunan mungkin perbaikan undang-undang gitu. Nggak bisa cuma diselesaikan dengan ambang batas dikaji. Padahal itu konsekuensinya banyak. Tadi sampaikan Mas Didi itu tentang pembentukan fraksi di DPR segala macam itu ada aturan-aturan yang harus disesuaikan gitu. Jangan sampai terjadi atau harus perlu didorong omnibus undang-undang politik. Termasuk dapilnya kan MK udah mutusin juga dapil ini harus ditata ulang sebetulnya kan. Harusnya kalau dapil kan dari pemilu sekarang, cuma kan nggak dilakukan. Sama KPU. Sama yang di membonjol. Kalau saya kira gini, Bu Anis dan Fadli. Bukan Bu Anis, Pak Ninis, Pak. Mbak Ninis. Anis Hidayah. Anis Hidayah. Bu Ninis. Berbeda dengan saat pembuatan Undang-Undang 2017. Itu kan undang-undang dibikin oleh pemerintah yang sudah established. Karena dia menang di 2014. Pengen menang di 2019 dan mau menang lagi periode kedua. Waktu itu kan kita susah masuk di pemerintah mengajukan gagasan-gagasan kita. Ya susah banget begitu. Susah banget waktu itu. Saya merasa setelah itu batal semua sekarang. Setelah saya itu waktu itu merasa inilah rezim yang susah sekali diajak maju berdialog untuk membahas undang-undang pemilu dan partai politik. Nah, moga-moga meskipun banyak orang pesimis ya, tapi karena ini rezim baru, saya berharap ada ruang. Ya. Biar nggak dibilang ini rezim otoriter, rezim ini paling nggak menteri paling nggak menteri dalam negerinya udah mikir, kita perlu pilih didengar suaranya, perlu didik didengar suaranya, perlu Perludem siap. Itu yang terjadi di pemilu-pemilu sebelumnya, undang-undang sebelumnya. Kan 2000 undang-undang yang akhirnya dari nomor 7 tahun 2000 itu kita sama sekali itu. Kita diskusinya sudah di DPR. Padahal di DPR itu udah lebih susah masuknya. Waktu itu rancangan undang-undang pemerintah itu udah jadi aja kita tahunya. Iya, seperti itu. Karena rezimnya udah jadi waktu itu Pak Philip. Ini kan rezim baru membangun. Pilihan katanya agak
perlu didiskusikan lebih lanjut. Tapi poin saya begini, satu hal juga tadi Mas Didi yang menyampaikan, tadi hitung-hitungan yang dipakai di berbagai negara lain, sejarahnya panjang. Tadi Eropa 200 tahun dan lain-lain. Kita ini baru 20 tahun. Baru 25 kali pemilu. Baru 25 lah. Dan kalau dilihat hitungan pilpresnya, ya kan, langsung baru 2004. Baru 5 kali ya. Baru dari 2004 ke sini 5 kali, tapi baru 2 presiden. Namanya SBY sama Jokowi. Iya juga ya. Jadi dalam 10 tahun itu cuma 2 presiden. Jadi memang ini baru yang ketiga kita nih. Ini baru mau yang ketiga, dan kita masih juga melihat kira-kira orang yang dipilih lewat sistem kita itu bagaimana mereka berperilaku ketika punya kekuasaan itu. Oh, jangan-jangan memang harus dikontrol dari undang-undang pemilunya gitu. Agar kemudian yang lahir adalah semua orang kalau udah di dalam posisi power pasti mau memanfaatkan sebesar-besarnya. Itu kan human nature yang bisa ditolak. Orang sekarang berdebat soal kita perlu mencari negarawan dan lain-lain. Kalau dapat negarawan bagus, ya kan. Tapi itu kan lebih pada doa itu. Eksepsi. Itu doa aja. Eksepsional. Kita negarawan lahir orang hebat itu mungkin lahir 100 tahun sekali atau 200 tahun sekali itu. Tapi yang kita lihat adalah ketika pemimpin yang terbentuk itu walaupun ada niat, ya kan, macam-macam, dia dihalangi oleh struktur yang terbentuk itu. Ya kan, struktur yang terbentuk, aturan-aturan yang terbentuk karena sudah diantisipasi gitu. Nah, kita memang hari ini agak belum terlalu mahir mengantisipasi karena presidennya memang baru 2. Jadi kita memang selalu kaget-kaget juga lihat. Dulu SBY juga banyak yang bikin kaget juga. Ya kan? Wah, masyarakat sipil menjadi sangat kritikal. Pak Jokowi juga sama, ada di satu sisi masyarakat sipil mendorong apa yang diputuskan oleh Pak Jokowi, di sisi yang lain ada yang ini. Karena pada kita akhirnya memang sadar ya. Itu kata kita saksi ahli harus netral. Ahli bersaksi. Nah, poin saya itu. Jadi lebih pada, kalau saya concernnya betul-betul jangan sampai kita juga terjebak sekedar menghitung teknis pemilu nih. Gitu. Karena poinnya yang awal tadi itu kan Bang, pemilu ini untuk membentuk pemerintahan yang yang pada akhirnya bisa efektif, yang untung masyarakat kan itu, kembali ke masyarakat. Nah, ini caranya bagaimana? Saya kira jauh lebih rumit soalnya daripada sekedar ambang batas. Betul. Tapi itu entry point-nya gitu menurut saya. Ya, ada ini juga kan nanti Pak, berbarengan misalnya penataan ini akan dilakukan dengan penataan undang-undang MD3 gitu ya. Penataan mungkin bahkan dengan undang-undang partai politik juga. Nah, menurut Bang Philips dan Pak Didi, apakah memang baiknya dilakukan di awal-awal nih pemerintahan baru akan terbentuk ya, agar suasana kontestasi nanti di 5 tahun ke depan nggak terlalu dekat dengan pembahasan regulasinya gitu. Pengalaman 2017 kan gitu. Apakah dibahas lebih cepat gitu? Jangan-jangan di akhir tahun ini atau di awal tahun depan itu akan memberikan ruang yang lebih banyak untuk atau melakukan. Sebelum Oktober malah. Iya, atau kan sebelum Oktober. Kalau sebelum Oktober kayaknya nggak mungkin. Susah ya. Ini karena pemerintah yang existing ini kan udah nggak mikirin macam-macam, nggak mau mikir macam-macam. Pokoknya gimana berdoa supaya cepat selesai gitu kan. Nah, nanti kan dilantik Oktober ya. Saya kira ya itu harus segera. Sebelum Oktober kan ada November pilkada kan? Setelah Oktober. Ada pilkada. 27 November. Nah, mungkin pilkada itu kan juga akan membuat partai-partai politik, pemerintah maupun yang ada di DPR itu akan banyak, suasana politik akan kenceng lah ya. Nah, itulah situasi yang pas itu kita masuk gitu. Jadi bagaimana undang-undang pemilu, undang-undang partai politik itu disusun pada saat giroh politik itu masih tinggi. Sedang hidup. Ya, sedang hidup. Sebab kalau sudah layu itu yang terjadi dominasi rezim saja yang akan mendrive itu nggak boleh terjadi. Meskipun kita juga tahu berdasarkan tahun-tahun sebelumnya, zaman Pak SBY misalnya, kita yakin bahwa pilkada itu akan jalan terus
karena sudah hasilnya baik dan sekian banyak catatan, tapi tiba-tiba terakhir kan titik terakhir Ya. SBY menyetujui pilkada tak langsung gitu. Tapi untungnya waktu itu kan Rame. protes. Sehingga SBY juga daripada saya nanti akan dicap sebagai rezim yang tidak demokratis ke depan, ya direvisi lah itu Pakai perpu. karena ya banyak juga masukan dari Pak Philip dan kawan-kawan untuk ketika mengubah itu kan teman-teman akademisi kan sebenarnya banyak mengintervensi istana tuh waktu itu. Beliau bisa cerita soal itu. Oh iya Bang. Ini beta komplit nih. Ini podcast yang lain lagi ya. Nah, aku mau nanya ke Mas Fadli sekarang. Perlu dia mau ngapain nih setelah kan sebenarnya gini, perubahan itu belakangan ini ya Pak Didi ya, tadi mungkin nyambung ke Pak Didi, banyak terjadinya tuh di MK, dapil tadi kan, keserentakan pemilu, sekarang ada ambang batas, beberapa waktu lalu pengadilan khusus pemilu, sistem pemilu tuh semua Itu JR yang Ibu menang semua kayaknya. itu semuanya tuh di MK, jadi nggak enak saya. Semuanya nih di MK nih. Yeah. Nah, ke depan advokasinya akan bagaimana? Apakah ya udah kita MK aja deh? Kayaknya MK bahkan MK kan bisa kita bilang progresif ini. Ini kan progresif nih yang bisa sampai teknis begini. Sebetulnya kalau kita bicara pembentukan kerangka hukum pemilu kan mestinya di proses legislasi ya, DPR dan Presiden. Dan kalau semuanya masuk ke MK kan sebetulnya enggak pas juga Mbak. Karena upaya ke MK itu adalah jalan terakhir tuh kalau seandainya memang kompromi politik dalam proses legislasi itu tidak menghasilkan suatu produk perundang-undangan yang sesuai dengan nilai-nilai konstitusi. Nah, tapi sekarang kan ketika tadi disampaikan Pak Didi ya, Undang-Undang 7 itu banyak soal, ya mau nggak mau orang udah punya pilihan, akhirnya masuk ke Mahkamah Konstitusi. Dan problem Undang-Undang 7 itu kan terkonfirmasi. Banyaknya kemudian hal-hal prinsip dalam bangunan kerangka hukum pemilu yang kemudian bermasalah dan dibatalkan MK. Nah, saya kira ke depan dari apa yang beberapa putusan-putusan MK ya, soal dapil, soal parliamentary threshold ini, dan implikasi turunannya tadi yang disampaikan Bang Philips dan Pak Didi, soal fraksi, penataan pengelolaan di lembaga DPR, itu memang mesti dilakukan lebih awal. Nah, tentu Perludem ingin proses ini berlanjut ya. Pasca di MK kita ngapain ya? Kita akan siapkan kajiannya, akan siapkan simulasi-simulasinya, dan mungkin kita juga akan lebih awal untuk berdialog dan berdiskusi dengan teman-teman partai politik ya. Karena bagaimanapun kan soal sistem pemilu itu kan soal hidup matinya partai politik. Ada kepentingan mereka yang sangat dekat di sana, makanya dialognya harus dari awal. Jadi kajian-kajian soal implikasi dari parliamentary threshold, penataan dapil, termasuk juga mungkin soal isu ambang batas pencalonan presiden ya, yang selalu diperdebatkan, itu juga akan jadi bagian yang perlu kita pikirkan Mbak dalam waktu-waktu dekat ini saya kira, sebelum pemerintahan baru terbentuk, siapapun nanti presiden yang akan dilantik ya. Sudah pasti Masih mau pertanyakan Mas Fadli. Kan belum ditetapkan hasilnya, kan belum. Oh, belum. Mas Philips ada komentar. menurut persepi sudah. Saya mau menambahkan sedikit ya. Memang betul ada MK ini kan instrumen baru di Indonesia ya. Yeah. Dan memang sangat instrumental kalau di berbagai negara lain. Cuma di sisi yang lain di Indonesia ini MK cukup vulnerable karena bergantung pada individual hakimnya. Sejauh ini mungkin kita agak beruntung tanda petik karena ada hakim-hakim MK yang paham betul tentang hukum pemilu, ya kan? Hukum pemilu dia dulunya mungkin background kajiannya soal pemilu dan tahu segala macam, sehingga sangat tidak cukup tuh memang kalau hanya mengandalkan MK. MK kan di ujung, lebih baik memang di awal dari proses pembentukan undang-undang ya, mau revisi atau undang-undang yang baru dan lain-lain. Masalahnya, saya kira nih sekarang saya setuju dengan Mas Didi tadi, mereka baru akan concern kalau sudah kena kepentingannya. Misalnya tadi waktu mau pilkada, setelah itu nanti dia surut aja itu. Yang kedua mungkin sangat bergantung pada nanti bagaimana pimpinan DPR ditetapkan.
kemudian siapa yang menjadi pimpinan, siapa yang pegang atau kalau mereka bentuk panja atau apa, itu kan seperti biasa lah teman-teman sudah tahu. Tapi berdasarkan pengalaman kita, memang kita ada distrust ya. Politisi, partai politik nggak senang dengan masyarakat sipil nggak senang sama partai politik. Partai politik kadang-kadang nggak senang sama pemerintah, pemerintah nggak senang sama LSM, sama SCSO. Nah ini saya kira ini juga PR nih. Dan mungkin kalau dalam soal pemilu, saya setuju sama Fadli, itu soal yang sangat dekat dengan partai politik. Tetapi implikasinya itu sangat dekat sama kita urusannya gitu kan. Karena terkait governance, tata kelola pemerintahan dan lain-lain gitu. Jadi memang ini memang harus strateginya harus banyak gitu, dan yang harus dilibatkan banyak. Semoga DPR yang baru ini mungkin pengalamannya akan berbeda dengan pembentukan Undang-Undang 2017 tadi, yang menurut Mas Didi tadi relatif tidak terlalu melibatkan gitu. Dan yang perlu ditanamkan ini kan, kadang-kadang teman-teman di DPR itu menganggap kalau sudah dibuat pembahasannya terbuka itu udah melibatkan masyarakat, kan bukan itu. Tapi melibatkan betul-betul mulai dari proses pembentukan naskah akademiknya mungkin, gitu kan, atau waktu dia cari proses pembahasannya, public hearing untuk membentuk naskah akademik dan seterusnya. Nah mudah-mudahan pemerintah DPR yang baru nanti itu punya semangat itu gitu. Cuma ya kadang-kadang kita banyak harapan-harapan itu ya kecewa juga ya. Tapi kan nggak boleh putus asa ya Mas. Ya nggak boleh. Ya langkah pertama saya kira memang perlu dalam tanda petik konsolidasi di masyarakat sipil dulu. Karena kan isu pemilu ini macam-macam, teorinya macam-macam, afiliasinya macam-macam, kepentingan juga macam-macam, sehingga di masyarakat sipil sendiri itu juga nggak bisa satu suara gitu. Itu kita sudah paham selama 20 tahun terakhir kan seperti itu. Tapi mau nggak mau ini kita harus lakukan gitu. Sehingga pada isu-isu tertentu mana yang bisa dibawa bersama, ya udah itu yang harus dikerjakan bareng-bareng. Tetapi kalau yang susah kan gini Pak Pilih. ada kawan-kawan yang tidak, dalam tanda petik ya, tidak paham betul bagaimana instrumen-instrumen teknis pemilu ini bekerja, tapi kenceng ngomong. Tapi ya nggak apa-apa, itu yang jadi tantangan kita untuk memberi pemahaman yang sama bahwa ambang batas punya implikasi seperti ini, dapil punya seperti ini, jadwal pemilu punya implikasi seperti ini. Nah itu yang harus kita samakan dulu. Ya tentu saja ini mimpi ya. Tapi paling enggak perbedaannya jangan sampai tajam gitu. Kalaupun toh berbeda, enggak usah dimunculin di ruang publik. Kami di Perludem, saya ketua Dewan Pembina ini Perludem itu semua. Biasanya gitu. Udahlah kalau si A mau kencang ya nggak apa-apa, tapi kita berbeda ya udah kita nggak usah, kita tahan dulu aja. Untuk isu ini kita tahan dulu biar dia yang ada di depan. Nah, selain soal ini tadi ya, soal sistem pemilu, pelaksanaan pemilu yang sudah lama kita lupakan itu soal dana kampanye, dana partai politik. Nah, itu mau nggak mau kita harus ini, karena dan kita sebetulnya ini momentum kalau benar pemerintah pengen jadi anggota OECD itu isu penting. Betul. Selama pengaturan dana politik itu nggak jelas, saya yakin Republik ini nggak bakal diterima di sana. Makanya nanti kalau Ninis Fadli ketemu pejabat pemerintah terutama ya, kalau DPR kan nggak begitu peduli dengan OECD. Sampaikan saja, ini loh standar laporan compliance dana politik itu seperti ini. Dan kita masih jauh di bawah standar banget gitu loh. Kalau kita nggak lakukan reformasi segera, perbaikan segera, jangan mimpi jadi anggota OECD. Gitu. Wah, ini momentum yang harus kita pakai sekarang ini gitu. Jadi kadang-kadang ambisi pemerintah itu nggak sama dengan realitas politik yang ada gitu. Ya mereka bisa aja membangga-banggakan omnibus kan katanya kan omnibus sudah sesuai dengan tapi kan itu lebih banyak aturan ekonomi kan, aturan politiknya sama sekali nggak ada kemajuan kita
Jadi itu tantangan Fadli, Ninis dan kawan-kawan lah. Kita yang tua-tua ini di belakang. Mau foto yang tadi di pantai. Apa PMK juga Mas Fadli soal dana politik? Ya, kemungkinan itu ada ya, karena kita perlu lihat inkonsistensi pengaturan soal pertanggungjawaban dana politik itu kan sekarang semakin buruk ya. Apalagi praktik 2024 kan makin buruk Bang Philips. Dan praktik buruk itu tidak hanya lagi terjadi di peserta pemilu, partai politik, tapi di institusi penyelenggara pemilu yang nggak mau membuka daftar penyumbang dan segala macam itu. Dan proses penegakan hukumnya juga sangat lemah di Bawaslu. Jadi ya kita akan siapkan beberapa hal untuk menyelesaikan itu gitu. Oke, Mas Fadli ada yang mau tanya lagi? Udah, saya udah Bu. Udah jangan dipaksain kalau udah selesai. Oke, makasih banyak Mas Philips, Pak Didi, Mas Fadli juga co-host hari ini. Jadi teman-teman, karena ada putusan MK ini, jadi sekarang banyak yang bincangkan soal PT. Kalau dulu kita ngomongin PT tuh orang mungkin ya ini teknis lah, urusan teknis ya, urusan KPU-nya gitu. Tapi ternyata ini berdampak banget. 2019 tuh 13 juta suara terbuang karena ada parliamentary threshold. Jadi banyak 13 juta itu, belum lagi kalau ditambah invalid votes-nya ya, invalid votes yang nyoblos errornya itu. Kan di total lebih 30 juta 2019 yang lalu. Itu sama dengan suara di tetangga sebelah. Oke, Malaysia. Malaysia. Oke, makasih banyak nih Bapak-bapak semuanya. Terima kasih juga teman-teman sudah menyaksikan Newsroom episode kali ini. Kita jumpa lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa. 3, 2, 1, yeah!